Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di waktu yang insyaallah memiliki keutamaan, karena saat ini kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-asr. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan di hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, mereka bertanya, yaitu para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak boleh jihad di jalan Allah? Maksudnya, apakah jihad tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak boleh jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah membawa jiwa dan hartanya dan tidak ada sedikit pun yang kembali darinya. Artinya ia mati di medan pertempuran. Maka inilah satu-satunya amalan, yaitu mati syahid, yang bisa mengalahkan keutamaan amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka duduknya kita di majelis ilmu di malam hari ini semoga menjadi nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk meluruskan niat kita meraih keridhaan Allah, memanfaatkan hari-hari terbaik ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yaitu adab bagi orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kita sampai pada adab yang ke-10 yang masih berkaitan dengan adab seorang alim terkait pengajarannya, yaitu tatkala ia memberikan pelajaran. Al-ashir, berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang ke-10, an yatawaddada li gharibin hadara indah, hendaknya seorang alim, seorang pengajar, ia memiliki rasa cinta kepada orang asing yang hadir di majelisnya. Orang yang mungkin dari kejauhan atau orang yang mungkin tidak ia kenal sebelumnya, tiba-tiba hadir di majelis ilmunya. Maka ia, seorang pengajar, seorang muallim, harus memiliki rasa cinta kepadanya. Wa yanbasita lahu liyansyariha atau liyansyariha sadruhu, hendaknya ia merasa senang dan merasa lapang dadanya. Artinya bukan malah dicurigai. Ada orang baru hadir di majelisnya, ia tidak kenal sebelumnya, maka tampakkan rasa cinta, menyambut dengan gembira,
lapang dada, bukan apa? Bukan mencurigainya. Fa inna lil qadimi dahsyatan, karena orang yang baru datang, orang yang hadir, maka bisa jadi dia apa? Memiliki rasa heran atau canggung. Belum pernah datang ke kajian, ya, tapi ternyata apa? Diperlakukan kurang baik. Dimulai dari muallimnya misalnya. Mungkin dicurigai, dilihati terus, ya, tidak tampakkan wajah yang ceria, yang senang. Ini fa inna lil qadim dahsyatan. Karena orang yang hadir, orang yang datang, maka dia terkadang yaitu bingung, heran atau canggung. Wala yukthirul iltifata wan nadhara ilaihi. Dan juga seorang muallim jangan banyak-banyak untuk sering menoleh kepadanya. Wan nadhara ilaihi, sering melihat kepadanya. Ini siapa ini ya? Baru datang dilihat terus. Itu misalnya. Tatkala mengisi kajian, menyampaikan pelajaran, sedikit-sedikit menghadap ke orang yang asing tadi, yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Istighraban lahu, karena ia merasa heran, merasa asing, maka dilihat terus. Fa inna dzalika mukhjiluhu, karena sesungguhnya hal itu dapat membuat ia malu. Siapa? Orang asing tadi. Orang yang maunya datang ke majelis ilmu mungkin baru ada kesempatan, ada waktu, tiba-tiba dipandang terus. Karena muallimnya, karena pengajarnya, karena ustadznya nggak kenal, dan baru ketemu dilihatin terus. Di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah kajian, dikit-dikit dilihatin, dikit-dikit dilihatin. Maka ini apa? Akan membuat yang dilihat itu apa? Malu. Ya. Maka seperti yang dikatakan idza wujidal khajal ya nasha'a minhul wajal. Kalau orang itu sudah malu, maka ia akan menjadi apa? Gemetar. Dan ini efeknya tatkala ia merasa diperlakukan tidak semestinya, mungkin dia akan tidak pernah hadir lagi setelah itu. Ya, baru datang kajian dilihati terus sama ustadznya, dilihati terus sama yang lainnya, dia malu, akhirnya apa? Sudah sekali aja ikut kajian. Nah, maka seorang muallim, seorang pengajar jangan berbuat seperti itu. Ya, kepada orang asing yang mungkin baru saja duduk di majelisnya. Kemudian wa idza aqbala ba'dul fudala, apabila ada sebagian orang yang memiliki keutamaan, entah dari keutamaan ilmunya atau keutamaan kedudukannya, datang ke majelisnya, ke majelis seorang muallim. Wa qad syara'a fi mas'alatin, sedangkan muallim tersebut, pengajar tersebut sedang menjelaskan suatu permasalahan, amsaka anha hatta yajlisa, maka tahan, hentikan sejenak sampai ia duduk. Ini sebagai penghormatan, ya. Apabila ada orang yang memiliki keutamaan datang, maka hentikan dulu sejenak, yaitu apa? Penjelasannya sampai ia duduk. Wa idza jaa wa huwa yabhatsu fi mas'alatin a'adaha lahu au maqsudaha. Dan apabila orang yang tadi datang, orang yang mulia, orang yang punya yaitu keutamaan, misalnya sesama ahli ilmu, ya, datang sedangkan pengajar sedang membahas suatu permasalahan, maka hendaknya apa? A'adaha, ia ulang lagi. Au maqsudaha, atau jelaskan maksud intinya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya sebagai penghormatan bagi orang yang punya kedudukan, bagi orang yang punya kemuliaan. Apalagi kalau itu orang yang berilmu. Ketika datang seorang yang mungkin berilmu bersama pengajar misalnya, atau yang lebih tinggi ilmunya, ya, misalnya seorang ustadz sedang mengisi kajian, kemudian datang ustadz yang lain yang dianggap memiliki keutamaan lebih. Kalau dia baru saja menjelaskan,
baru saja menjelaskan, maka hentikan dulu penjelasannya, persilahkan duduk dulu, baru dilanjutkan. Tapi kalau dia di tengah-tengah pembahasan, jadi sudah pertengahan, kalau tadi apa baru mulai, kalau sudah pertengahan maka diulang lagi, atau paling tidak jelaskan intinya. Nah ini agar apa? Agar orang yang memiliki keutamaan tadi tidak terlewatkan dari ilmu yang disampaikan oleh al-muallim. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara yaitu mutiara adab yang diajarkan oleh al-imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ya, kepada orang yang memiliki fadilah, keutamaan, hendaknya kita berikan yaitu kehormatan dengan mempersilahkan duduk, lalu dilanjutkan pelajarannya. Taib. Kemudian beliau melanjutkan di sini, wa idza aqbala faqihun, apabila datang seorang faqih, ya intinya orang yang berilmu, ya, seorang yang memiliki kedudukan, faham agama, mungkin sesama ustaz sekali lagi, wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati, sedangkan saat itu sudah tersisa waktu sedikit saja, hampir habis pelajarannya, jadi kajian mau hampir selesai, ya, sedangkan jamaah sudah siap untuk apa? Beranjak dari tempatnya. Biqadri ma yasilul faqihu ilal majlis, yang mana diperkirakan kalau seandainya dihentikan pas orang yang baru datang tadi duduk, ini sudah buyar. Nah ini, fal yuakhir tilkal baqiyah, maka hendaknya seorang muallim, seorang pengajar, tunda sedikit sisa waktu yang ada tadi. Misal ya kajian kurang misalnya ya 20 detik, sudah selesai pembahasan, tinggal memberikan sedikit kesimpulan, 20 detik lagi sudah ditutup doa kafaratul majlis, ya, baru datang seorang yang mungkin memiliki kemuliaan, seorang yang faqih, sesama ustadz mungkin. Kemudian kira-kira antara dia berjalan masuk ke masjid sampai duduk butuh 20 detik juga misalnya. Jadi seakan-akan gimana? Kalau tidak ditunda, pas dia duduk kajian buyar, ya, maka hendaknya seorang muallim tunda sejenak, jadi akhir dari kajian tersebut. Apa yang dilakukan? Wa yastaghillu anha bi bahsin aw ghairi, ya, ia cari cara menyibukkan dirinya untuk membahas atau yang lainnya, ya, cari pembahasan yang lain, entah itu mungkin menambah kesimpulan atau memberikan nasihat-nasihat, ya, yang penting apa? Ditunda. Ila an yajlisal faqih, sampai orang yang faqih tadi, orang yang baru hadir tadi itu duduk. Tsumma yu'iduha, lalu diulang lagi pembahasannya. Au yutimmu tilkal baqiyah, atau disempurnakan sisa pelajaran yang tadi hampir selesai, kaila yakhjal al-faqih al-muqbil biqiyamihim inda julusihi, agar apa? Agar seorang faqih yang baru datang tadi tidak merasa malu tatkala dia duduk, jamaah sudah apa? Beranjak dari tempatnya. Intinya di sini apa? Menjaga perasaan orang yang memiliki keutamaan, ya. Dan bisa kita bayangkan baru datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah ini loh, buyar. Dia akan merasa malu, ya, dan mungkin orang-orang akan melihat dirinya sudah bangkit dari tempat duduknya. Nah, maka dari itu, demi menjaga perasaannya, seorang muallim, seorang pengajar hendaknya mengatur waktu tersebut. Tunda sedikit, biarkan dia duduk, lanjutkan pelajaran semampunya,
Ya paling tidak ada beberapa poin yang dia tangkap, paling tidak dia kebagian kajian meskipun hanya sejenak. Nah setelah itu apa, baru silakan ditutup pelajarannya. Ya, jadi 3 pembahasan tadi, ya 3 kondisi tadi, wallahu a'lam bishawab, intinya menjaga perasaan orang yang memiliki kedudukan dan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian setelahnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-mu'allif berkata, wa yanbaghi mura'atu maslahatil jamaah, dan sepatutnya seorang pengajar, seorang muallim menjaga kemaslahatan jamaah fi taqdimi waqtil hudur, di dalam mendahulukan waktu kehadiran, wa ta'khirihi atau akhir kehadiran, maknanya dimajukan atau dimundurkan kajiannya. Idza lam yakun alaihi fihi daruratun wala mazidu kulfatin, dengan catatan apabila hal tersebut tidak menambah madarat dan tidak menambah beban. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-muallif mengisyaratkan bahwasanya yang menentukan kapan dimulai, kapan ditunda, kapan dimajukan, kapan diakhiri, itu selayaknya al-muallim, pengajar. Idealnya seperti itu. Ya, kalau ternyata dia melihat mungkin jamaah belum siap atau mungkin belum banyak yang hadir, dia tunda sejenak, nah silakan. Atau belum jamnya tapi ternyata sudah banyak yang hadir, dia mulai, silakan. Nah idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Apalagi kalau kita perhatikan di antara penjelasan al-muallif di sini, ini banyak sekali dikaitkan dengan madrasah. Dengan apa? Madrasah, ma'had, pondok pesantren, sekolah. Yang jelas apa? Yang di sana ada pengajaran yang intensif, bukan semacam kajian umum, dengan semacam kajian di masjid, ya. Tapi kajian ataupun pelajaran yang memang benar-benar intensif. Seorang guru, seorang pengajar mengajarkan misalnya satu bidang ilmu rutin tiap hari di jam-jam tertentu, maka dialah yang mengendalikan secara penuh kapan kajian itu, pelajaran itu dimulai, diakhiri, ditunda atau dimajukan. Nah ini idealnya, ya. Meskipun sekarang ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini mungkin agak sulit untuk diterapkan sama persis seperti yang disampaikan al-muallif, terlebih apabila kajian itu di masjid dan menyempatkan waktu-waktu tertentu seperti ba'dal maghrib seperti ini gitu ya. Ya nggak mungkin lah kita mulai kajiannya pas sebelum azan maghrib, ya, mending ditunda setelah azan maghrib. Nah, dan yang semisalnya, dengan catatan tadi, asalkan tidak ada lam yakun alaihi fihi dharurah, tidak ada hal madarat yang berdampak padanya dan tidak menambah beban yang ada. Taib. Kemudian di sini al-muallif menyebutkan wa afta ba'du akabiril ulama, bahkan sebagian pembesar para ulama memfatwakan annal mudarrisa, bahwasanya seorang pengajar mudarris idza dzakara darsa fi madrasatin, lihat di mana? Madrasah. Ketika seorang pengajar itu menjelaskan pelajaran di madrasah, di sekolah, di pesantren, di ma'had, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Kapan ini? Ba'da subuh. Ba'da subuh tapi matahari belum terbit. Ya kalau sekarang terbitnya mungkin jam 6 kurang seperempat, ya jam setengah 6 dia memajukan kajian, memajukan pelajaran. Karena biasanya ya yang saya pahami dari ucapan al-muallif,
bahwasanya memulai yaitu pelajaran pada umumnya di madrasah-madrasah itu setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Au akharahu ila ba'di dhuhri, atau tatkala ia ingin mengakhirkan, ya, mengakhirkan sampai setelah zuhur. Jadi setelah zuhur masih lanjut. Ya. Jadi ada kalanya ketika ingin seorang mudarris pengajar ini memajukan kajian sebelum terbit matahari atau mengakhiri kajian setelah masuk waktu zuhur, lam yastahiqqa ma'lumat tadris, maka sebenarnya tidak layak atau tidak pas, ya, itu dilakukan untuk memberikan pelajaran, illa an yaqtadhiyahu syartul waqif li mukhalafatil urf al mu'tad fi dhalik, kecuali pewakaf madrasah tersebut mensyaratkan, ya, hal itu yang mana ini li mukhalafatil urf, padahal menyelisih kebiasaan al mu'tad fi dzalik yang biasa dilakukan. Artinya begini, seperti yang tadi saya isyaratkan, secara asal dan lumrahnya umumnya pelajaran di pondok-pondok, pelajaran ya, itu dimulai setelah matahari terbit. Pelajaran yang dimaksud adalah halaqah ilmu, ya. Adapun membaca Al-Quran dan lain sebagainya mungkin kita jumpai sebagian ba'da subuh, tahfidzul Quran dan lain sebagainya di pondok-pondok ini wajar, lumrah. Tapi memulai pelajaran, entah itu nahwu, entah itu shorof, entah itu tauhid, itu setelah terbit matahari, jam 7 lah misalnya, atau jam setengah 7 itu kalau mau maju. Maka tidak lumrah kalau memulai pelajaran dars itu sebelum matahari terbit. Jam setengah 6 dimulai dars. Nah, atau ketika mengakhiri dars, mengakhiri pelajaran setelah apa? Zuhur. Setelah zuhur. Jadi adzan zuhur belum berhenti, dilanjutkan setelah zuhur. Maka sepatutnya hal ini tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena ini menyelisih kebiasaan yang ada. Kecuali an yaqtadhiyahu syartul waqif. Apabila syarat dari pewakaf itu mengharuskan demikian. Ini masalah yang lain ya. Dan sering kali kita jumpai kalamnya al-mu'allif ini menyinggung masalah ini. Yaitu apa? Syarat dari pewakaf. Karena rata-rata, ya wallahu alam di zaman mu'allif mungkin ya, itu madrasah, pondok pesantren itu ada pewakafnya, dan rata-rata pewakaf itu memberikan syarat-syarat tertentu. Saya wakafkan tanah dan bangunan ini untuk pondok pesantren A, syaratnya jam pertama 5:30 pagi. Nah misalnya seperti itu. Santri belajar sampai jam 1 siang misalnya. Jadi zuhur belum apa? Selesai. Pelajaran apa? Terserah, tergantung kesepakatan. Pokoknya diajari akidah, nahwu, hadis, fikih dan lain sebagainya misal. Nah kalau ada persyaratan seperti itu, maka mungkin bisa dibenarkan apabila seorang pewakaf memberikan syarat bahwa pondok pesantren atau ma'had atau madrasah yang akan diwakafkan tanah dan bangunannya diberlakukan jam pelajaran seperti itu. Oke lah. Akan tetapi kalau tidak ada persyaratan dari pewakaf, ya, sama sekali pewakaf tidak mensyaratkan apapun tentang pengaturan jam pelajaran, maka tidak sepatutnya seorang mudarris, ini kembali lagi, yang biasa menentukan kapan dimulai, kapan berakhir itu mudarris. Maka tidak sepatutnya bagi seorang mudarris mu'allim untuk memajukan jam pelajaran sebelum matahari terbit. Dan tidak sepatutnya bagi mudarris untuk mengakhiri jam pelajaran melebihi waktu sholat apa? Sholat apa? Zuhur. Ya, jadi kalau mau mulai lumrahnya setelah matahari terbit dan pas zuhur sebelumnya sudah selesai semua pelajaran. 6.
Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh al-mu'allif difatwakan oleh sebagian para ulama besar di zaman beliau. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jadi adab yang ke-10 ini tadi kita awali dengan pembahasan menjaga perasaan orang yang asing tatkala hadir, jangan sering-sering dilihat, jangan menampakkan pandangan curiga, tapi sambut dengan sukacita, tersenyum, agar apa? Agar dia enggak kapok untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan pertama kali yang bertanggung jawab seorang muallim, seorang mudarris. Karena santri ataupun jamaah biasanya melihat bagaimana sikap muallim. Ya, misalnya saya ketika melihat seorang dilihat terus, maka orang-orang jamaah yang lain akan melihat, siapa sih yang dilihat ustadz ini? Ikut-ikutan lihat. Kan seperti itu. Ya, maka kewajiban pertama menjaga kondisi agar tidak ada jamaah baru, yaitu orang yang baru hadir ini merasa dicurigai, merasa diawasi. Maka hendaknya seorang muallim, seorang pengajar menampakkan wajah yang ceria, wajah yang senang, terbuka, ahlan wa sahlan, tidak senantiasa mencurigainya. Nah, kemudian juga tadi menjaga perasaan bagi orang yang memiliki keutamaan tatkala yaitu pelajaran sudah hampir selesai, jangan buru-buru untuk apa? Diselesaikan. Beri kesempatan dia duduk, kemudian apa? Mungkin dibahas pembahasan yang lain atau dilanjutkan pelajarannya baru diakhiri. Dan yang terakhir yaitu menjaga waktu dimulai pelajaran dan akhir pelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan adab yang ke-11, al-hadi asyar. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, jaratil 'adatu an yaqula al-mudarrisu 'inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Telah berjalan kebiasaan para mudarris, para pengajar tatkala mengakhiri pelajaran dengan ucapan wallahu a'lam. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Demikian pula seorang mufti mengakhiri dengan ucapan wallahu a'lam setelah menuliskan jawaban. Kalau itu ditulis, tapi kalau disampaikan secara syafahi, secara yaitu ucapan, maka setelah menjawab pertanyaan diakhiri dengan apa? Wallahu a'lam. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini isyarat dari al-muallif, sepatutnya seorang muallim, seorang pengajar, seorang mudarris itu tidak sungkan-sungkan atau bahkan dianjurkan tatkala mengakhiri pelajarannya atau tatkala mengakhiri jawabannya dengan ucapan wallahu a'lam. Apa artinya wallahu a'lam? Allah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan di sini, lakinil aula, akan tetapi yang lebih utama, an yuqala qabla dzalika kalamun yush'iru bi khatmid dars. Yang lebih utama, ucapan wallahu a'lam ini didahului sebelumnya kalam, ucapan yang mengisyaratkan pelajaran akan selesai. Kaqaulihi, seperti apabila mudarris mengatakan wa hadza akhiruhu, dan ini adalah akhir dari pembahasan. Misalnya seperti itu. Aw ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala, atau setelah ini akan datang penjelasannya insyaallah. Lalu apa? Ditutup wallahu a'lam. Ya. Jadi apa? Beliau menganjurkan
sebelum kita menutup ucapan wallahu alam, sebelum seorang muallim menutup dengan ucapan wallahu alam, ada ucapan terlebih dahulu yang mengisyaratkan ini adalah akhir dari pembahasan. Ini adalah akhir dari jawaban. Ya, kalau yang dicontohkan mu'allif di sini adalah wa hadza akhiruhu, dan ini adalah akhir penjelasan. Ya, wallahu a'lam. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Apa alasan beliau? Liyakuna qauluhu wallahu a'lam khalisan li dzikri Allahi ta'ala. Agar benar-benar ucapan wallahu a'lam itu murni, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya wallahu a'lam bishawab? Ya, agar tidak ada ucapan lagi setelah itu. Jadi wallahu a'lam tapi dilanjutkan misalnya. Nah, ini menurut beliau kurang tepat. Jadi yang tepat setelah pembahasan, lalu setelah itu apa? Mau berakhir, lalu dia sampaikan, dan ini adalah akhir dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam. Jadi kata wallahu a'lam berada di akhir dan tidak ada lagi pembahasan setelahnya. 6. Waliqasdi maknahu, dan juga agar yaitu tercapai tujuan maknanya. Walihada yanbaghi an yastaftiha kulla darsin bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi. Nah, ini ya, dan demikian itu karena sepatutnya seorang mudarris an yastaftiha, memulai kulla darsin, setiap pelajarannya, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar ia menyebut nama Allah Ta'ala fi bidayatihi, di awal pelajaran, wa khatimatihi, dan di akhir pelajaran. Ya, jadi ketika mulai pelajaran membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Dan di akhir setelah pembahasan selesai, lalu dikatakan, dan ini akhir pembahasan kita, wallahu a'lam, diakhiri dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksud dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yaitu faedah yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang ucapan wallahu a'lam. Ucapan wallahu a'lam bishawab, paling tidak ada dua hal penting atau hikmah atau faedah darinya. Ketika seorang muallim, seorang pengajar mengucapkan wallahu alam, paling tidak ada dua, yaitu hikmah penting di dalamnya. Yang pertama, kalau seandainya dia mengucapkan wallahu alam dalam keadaan dia mengetahui permasalahan tersebut, setelah memaparkan misalnya pembahasan, lalu mungkin ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi dia yakin dan dia faham benar bahwa apa yang ia pilih ini yang benar, ya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki, lalu dia mengatakan wallahu a'lam, maka di situ ada isyarat dia telah merasa bahwa ilmu yang ia dapatkan dengan pemaparan dan penjelasan tersebut itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasannya yang mungkin Masya Allah, memuaskan, mencerahkan, memahamkan, ilmu yang ia miliki dan yang ia sampaikan, tatkala ia tutup dengan wallahu alam, dia merasa ilmu ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia enggak merasa sombong. Ya, ini ilmu yang saya miliki, enggak gitu. Inilah hasil saya belajar, makanya saya bisa menjelaskan. Tidak. Jelaskan, sampaikan, ya, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan, lalu akhirnya dengan wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala ia tidak mengetahui ilmunya, kalau tadi tahu ilmunya, bisa menjelaskan dan menyampaikan,
Kalau yang kedua apa? Apabila ia tidak mengetahui ilmunya, tatkala ia mengucapkan wallahu a'lam, maka dia benar-benar merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Menunjukkan apa? Manusia ini sedikit ilmunya, sehingga permasalahan ini saya nggak tahu dan Allah yang lebih tahu. Ya, jadi singkatnya ucapan wallahu a'lam ini apabila diucapkan oleh seorang muallim mudarris yang memang mengetahui, maka dia nggak sombong. Dia tetap merasa ilmu ini datangnya dari Allah, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Dan yang kedua, kalau ternyata dia tidak tahu ilmunya, dia nggak tahu jawabannya, lalu dia tutup dan akhiri dengan wallahu a'lam, berarti dia apa? Merasa dirinya bodoh dan Allah lah yang Maha mengetahui. Nah ini, ya, ini ucapan wallahu a'lam yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian ada satu lagi faedah yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan jawaban atau mengakhiri jawaban dengan wallahu a'lam. Apakah mutlak dibenarkan? Ya, ketika ditanya tentang suatu hukum permasalahan, dijawab lalu dikatakan apa? Wallahu a'lam. Apakah mutlak dibenarkan? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak setiap jawaban itu patut untuk kita akhiri wallahu a'lam. Di sini ada dua ucapan yang harus kita pahami letak, yaitu apa? Kapan kita mengucapnya. Yang pertama jelas wallahu a'lam, dan yang kedua adalah wallahul muwaffiq atau wabillahi taufiq. Ya. Jadi dua ucapan yang sering kita ucapkan di dalam mengakhiri jawaban, ada kalanya wallahu a'lam dan ada kalanya wallahul muwaffiq atau wabillahi taufiq. Kalau wallahu a'lam tadi sudah kita jelaskan Allah Maha tahu. Kalau wallahul muwaffiq, Allah yang Maha memberi apa? Taufik. Wabillahi taufiq sama maknanya dengan wallahu al muwaffiq. Di sini sedikit saya nukilkan penjelasan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallahu taala, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, fa in sa'ala rajulun su'alan, apabila ada seseorang yang bertanya kepada seorang muallim misalnya, wa kana al-jawabu mujma'an alaihi, sedangkan jawabannya ini sebenarnya perkara yang disepakati, bukan masalah khilaf, bukan masalah yang samar, perkara yang jelas, perkara yang disepakati. Wa huwa minal ma'lumi minad bintini bid darura, termasuk di antara perkara agama yang paling yaitu urgen, mendasar, fanaqulu wabillahi taufik, maka kita katakan wabillahi taufik, atau apa tadi? Wallahul muwaffiq. Wala taqulu Allahu a'lam, jangan kau katakan Allahu a'lam. Contohnya kata beliau, fala naqulu az-zina haramun wallahu a'lam, jangan kita katakan zina itu haram wallahu a'lam. Kalau ditanya bagaimana hukumnya zina, maka kita katakan zina itu haram, tapi jangan diakhiri dengan apa? Wallahu a'lam. Bal naqulu az-zina haramun wabillahi taufik, bahkan kita katakan zina itu haram wabillahi taufik, wallahul muwaffiq. Ya, kenapa? Atau apa hikmahnya? Karena wallahu a'lam bissawab paling tidak menyisakan ada ilmu yang mungkin hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zina perkara yang jelas, tegas di dalam Al-Qur'an Allah haramkan. Lalu kita seakan-akan apa ketika mengucapkan wallahu a'lam? Seakan-akan, ya, kita nggak yakin 100%. Maka untuk itu
tatkala kita menjelaskan hukum haramnya zina, kalau mau kita tambahi dengan ucapan wallahul muwaffiq. Nah, kemudian Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallahu taala membawakan yaitu penjelasan para ulama terhadap masalah ini. Wa qad nabbaha ala hadza Ali Al-Qari rahimahullah fi kitabih. Dan hal ini telah diperingatkan oleh yaitu Ali Al-Qari di dalam kitabnya Syammul Awarid fi Dhammir Rawafid. Dia mengatakan al-amru al-mujma'u alaihi wal ma'lumu fihi minad darurah. Perkara yang sudah disepakati dan yang sudah diketahui ya secara mendasar darurat, idza su'ilal mufti anhu, maka ketika seorang mufti ditanya tentangnya, qal, hendaknya ia mengucapkan wabillahi taufiq. Ya, Allah Maha memberi at-taufiq. Wa ammal mas'alatul lati fiha khilaf, adapun masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, walati fiha i'malur ra'yin, dan di situ ada yaitu peran ra'yu, akal di dalam menelaahnya, fal mufti yadhkurul jawab, maka mufti silahkan menjawab, menyebutkan jawabannya, wa yaqulu wallahu ta'ala a'lam, lalu ia akhiri dengan ucapan wallahu ta'ala a'lam. Ya, nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tidak semua jawaban kita akhiri dengan wallahu a'lam. Kita harus tahu ini perkara mendasar, perkara pokok prinsip yang memang semua sepakat. Yang dimaksud semua adalah para ulama dari generasi ke generasi, ya, yang dikenal dengan istilah yaitu al-ma'lum minad dini bid darurah. Seperti apa? Apakah Allah itu ahad, esa? Jangan mengatakan wallahu a'lam. Ya, apakah la ilaha illallah itu benar? Jangan mengatakan wallahu a'lam. Apakah syirik haram? Katakan iya syirik haram. Jangan katakan wallahu a'lam. Ya, apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jangan katakan wallahu a'lam setelahnya. Ya, jadi sekali lagi masalah-masalah prinsip jangan kita akhiri dengan wallahu a'lam. Tapi katakan apa tadi? Wallahu at-taufiq. Allahul muwaffiq atau wabillahi at-taufiq. Ya, karena apa? Karena apa? Contoh tadi ketika Syekh Masyhur mencontohkan ketika ditanya tentang hukum zina, lalu kita katakan zina haram wabillahi taufiq. Maka di sini seakan-akan apa? Seakan-akan dengan taufik Allah lah kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Nah itu faedahnya. Ya, apakah syirik dosa besar? Ya, syirik dosa besar. Wabillahi taufik. Dengan taufik dari Allah lah, semoga kita bisa terhindar dari dosa besar yang namanya syirik. Apakah Muhammad utusan Allah? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wabillahi taufik. Dengan taufik dari Allah lah, semoga kita bisa mengikuti utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibedakan ya antara wallahu alam dan wabillahi taufik atau wallah al-muwafiq. Naam. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelahnya al-mu'allif membahas masalah yang lain masih di bab atau di adab yang ke-11. Wal aula, dan yang utama, lil mudarrisi an yamkutha qalilan, bagi seorang mudarris untuk diam sejenak, ba'da qiyamil jamaati, setelah jamaah beranjak dari tempatnya. Jadi habis selesai kajian, habis selesai pelajaran, jangan langsung apa? Beranjak. Siapa? Pengajar, ustadz, mudarris. Tunggu jamaah bangkit dulu. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahum. Adzan ya. Taib adzan dulu, mungkin insyaallah sejenak lagi kita lanjutkan.
Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan. Jadi sebetulnya al-mudarris, yaitu seorang pengajar, tidak langsung meninggalkan tempat duduknya setelah pelajaran selesai. Maka hendaknya ia menunggu jamaah beranjak terlebih dahulu. Di antara adabnya adalah, di antara faidahnya adalah minha adamu muzahamatihim, yaitu tidak semakin membuat sesak mereka, apalagi kalau pintunya mungkin sama, ya. Jadi akhirnya apa? Berdesak-desakan. Jadi tunggu dulu, muallimnya ngalah. Nah ini. Wa minha, dan diantaranya in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alah, apabila ada salah seorang jamaah yang masih, yaitu penasaran, ada mengganjal di dalam hatinya suatu pertanyaan, dia bisa tanya. Dan tentu ini kalau waktunya apa? Panjang ya. Jadi setelah ditutup, yang mau berdiri, ustadznya, pengajarnya nunggu sejenak, kalau ada yang mau tanya, bisa. Tapi kalau ustadznya langsung pergi, ada jamaah yang ingin bertanya, maka apa? Tidak akan bisa. Dengan catatan sekali lagi kalau waktunya apa? Mencukupi. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkab. Di antaranya agar tidak saling, yaitu adamu rukubihi bainahum. Ini kalau diartikan saling menunggangi di antara mereka apabila mereka naik tunggangan. Ya ini mungkin di zaman dahulu naik kendaraan datang ke datang ke madrasah, entah itu unta atau kuda dan semisalnya, yang mana kalau seorang muallim langsung meninggalkan, mungkin salah naik kendaraan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya hampir sama dengan supaya tidak berdesak-desakan tadi. 6. Dan yang terakhir, wa yustahabbu idza qama an yad'u bima warada bihil hadis, dan disunnahkan, dianjurkan apabila ia hendak beranjak, ia membaca doa yang terdapat di dalam hadis, yaitu subhanakallahumma bihamdika. Di sini beliau mengatakan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tidak ada asyhadu alla ilaha illanya. Asyhadu an tidak ada. Wallahu alam, mungkin dalam riwayat yang lainnya di sini disebutkan sahih riwayat Abu Daud bin hadis Abi Barzah al-Aslami. Ya, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta, yang tertera di sini. Cetakan lainnya mungkin ada sama, atau ada asyadunya, ada yang ada asyadunya, asyhadu alla, nggak ada ya cetakan yang lain mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Setahu saya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau al-mu'allif mencantumkan di sini tidak ada asyhadunya. Jadi langsung subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang kita kenal dengan doa kafaratul majlis. Wallahu taala alam bishawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini.